itu singkat aja. Saya doa sama Tuhan, doain gini. Tuhan, saya doa setiap hari nih saudara. Tuhan, dalam hidupku aku minta 2 hal saja. Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Silakan duduk. Shalom. Jam ini saya membahas tentang doa. Tentang apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab surat Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 20. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 20. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang nyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa, artinya dia juga lapar, dia juga haus, dia juga perlu yang namanya itu kebahagiaan. Tapi Alkitab berkata bahwa dia doa sungguh-sungguh dan Tuhan mendengar doanya, yaitu 3,5 tahun tidak ada hujan, dan sampai dia berdoa untuk supaya hujan turun, dan Tuhan mendengarkan doanya. Doa yang dijawab Tuhan adalah yang pertama, doa yang bukan untuk ambisi atau doa untuk keinginan kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, supaya terjadi pertobatan atas Israel. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang mendatangkan mukjizat, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, doa untuk pertobatan, doa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan adalah apa? Doa yang benar-benar bukan dari ambisi, keinginan, hawa nafsu. Amin. Nah, saudara, contohnya gimana? Saya kebetulan saya punya ayah. Ayah saya itu saudara nakal, judi, setelah itu main perempuan, judi, main perempuan. Dia SD tidak lulus. Hidupnya hanya megang kartu. Judi terus, hidupnya judi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan mama saya, waktu dia bertobat, ingat saudara, mama saya itu menunggu papa saya bertobat tidak lama, cukup 20 tahun. Nah, pada waktu mama saya bertobat, dia berdoa sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Ingat saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi keinginan manusia, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mama saya berdoa supaya papa saya bertobat dan melayani Tuhan. Semakin didoakan mama saya, bukannya papa saya bertobat, tambah kumat. Iblis menyerang kita dengan 2 hal. Yang pertama adalah tekanan. Apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Tekanan. Dibikin stres, dibikin masalah, dibikin kecelakaan, dibikin problem, dibikin
persoalan yang berat. Nah, ditekan dulu sampai stres. Setelah stres, stroke selesai. Makanya iblis itu menggoda pertama, yaitu dengan tekanan. Kalau tekanan tidak berhasil, dia gunakan yang kedua. Yaitu apa? Dengan godaan. Godaannya apa? Berkat. Saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan pada waktu miskin. Justru banyak orang jatuh dalam dosa justru pada waktu diberkati. Waktu diberkati, lupa sama Tuhan. Lupa siapa yang memberkati. Ujian seorang laki-laki itu pada waktu kaya, nama terkenal. Kenapa? Karena ada kesempatan, mata kedip-kedip. Tetapi ingat saudara, godaan perempuan itu apa? Pada waktu miskin. Masih setia enggak sama suaminya? Betul? Nah, kalau laki-laki selingkuh, rata-rata pada waktu pegang uang, kaya, terkenal. Kalau miskin, susah selingkuh. Duite sopo. Sing gelem sopo, kan gitu dah. Jelas saudara? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Pelakunya. Ingat. Makanya godaan laki-laki justru waktu terkenal. Hebat. Punya kesempatan. Punya uang. Jarang tukang becak selingkuh. Siapa yang mau? Gitu dah. Nah, tapi godaan seorang wanita yaitu kesetiaannya. Jadi kalau laki-laki diuji kesetiaannya waktu kaya, waktu terkenal, waktu hebat. Bukan waktu miskin. Tapi seorang perempuan diuji pada waktu ada badai, ada masalah, ada tantangan. Baru tahu itu istri yang setia atau tidak. Siapa yang setuju laki-laki angkat tangan. Takut semua. Nah, ujian. Nah, saudara, semakin didoakan mama saya, didoakan terus papa saya bertobat, tambah parah. Ingat, iblis menggoda dengan apa? Tekanan. Apa saudara? Malah mama saya dimaki-maki, dikatakan gara-gara kamu percaya Yesus, setiap kali judi digeropiok polisi, setelah itu bubar, kacau semua, gara-gara Yesus gondrong, ngomong gitu dah. Dia ngatain mama saya terus ditekan habis. Sampai mama saya diusir keluar, minggat. Ingat saudara, strategi iblis adalah dua. Pertama tekanan, kedua adalah godaan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, pada waktu, tapi ingat, doa mama saya waktu itu apa? Tuhan, jamah suamiku bertobat untuk melayani Tuhan. Ingat ya, doa yang dijawab Tuhan adalah doa untuk kemuliaan Tuhan, bukan keinginan ambisi manusia. Jelas saudara? Maka saudara doa yang benar. Ada doa yang tidak benar? Ada. Contohnya Simpson. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dia berkata apa? Tuhan, cukup sekali ini saja. Aku membalaskan kedua mataku. Dan Tuhan jawab. Dia mati, roboh, bangunan hancur, dia mati. Coba dia ngomong gini, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu, betul? Tapi kan dia udah terlanjur frustasi, stres. Makanya doa orang frustasi itu bahaya juga adalah. Tuhan cukup sekali ini saja, Engkau beri aku kekuatan. Tuhan jawab sekali itu saja. Dan setelah itu apa? Simpson mati. Nah itu doa orang frustasi. Nah mama saya berdoakan papa supaya bertobat. Dan melayani Tuhan. Jadi saudara, istri-istri yang berdoa untuk suaminya, doanya itu, jamah bertobat untuk melayani Tuhan. Jelas saudara? Seperti Elia, dia berdoa supaya pertobatan atas Israel untuk melayani Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau suami supaya kembali ke jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu didoain mama saya ditekan habis. Dimaki-maki, dikatain apapun. Akhirnya mama saya
disuruh keluar minggat. Waktu minggat keluar rumah, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, aku datangi. Benar itu saudara. Kira-kira jam 2:30. Waktu 2:30, papa saya tidur ngorok gini. Gitu. Tiba-tiba ada seorang tinggi besar, ini papa saya kesaksian, malaikat Tuhan. Pegang itu kakinya papa saya. Hei laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, bertobat engkau ke gereja. Dia kakinya gini. Dan laki-laki tinggi besar itu hilang. Papa saya kakinya pincang. Dipegang kakinya dah. Kakinya pincang, dia langsung nyari. Mamamu di mana? Loh, katanya papa suruh minggat. Mama saya dicari, ketemu. Mi, ayo kita ke gereja. Pi, ini bukan hari Minggu. Kenapa? Pokok ke gereja. Takut aku. Dia datang ke gereja, kakinya pincang, dia doanya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku sekarang sudah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu papa saya bertobat. Dan nganter mama saya pelayanan naik motor. Sampai dia meninggal. Dia meninggal umur 69 tahun. Satu hal, mama saya doa sungguh-sungguh untuk pertobatan suaminya. Jelas saudara? Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa yang bukan untuk kepentingan pribadi. Jelas? Jelas? Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu doa saya itu singkat aja. Saya doa sama Tuhan itu doanya gini. Tuhan, ini saya doa setiap hari ini saudara. Tuhan, dalam hidupku aku minta 2 hal saja. Menikmati, makan, dan tidur. Ingat, nikmatnya hidup itu hanya ada 2. Makan dan tidur. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Kamu punya uang banyak, nggak bisa tidur, kopior. Betul? Betul? Saya punya kawan, anak konglomerat. Bapaknya konglomerat, punya bank, kaya raya. Tapi suatu kali dia tidak bisa tidur. Karena apa? Dia takut kalau tidur matanya pejem, selamanya pejem. Alias mati. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Makanya saudara doanya perlu ada perubahan dikit. Doa sama Tuhan, berikan aku bisa menikmati makan dan tidur. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Sampai dia tidak bisa tidur, matanya gini. Konglomerat, uang triliunan. Uang tidak bisa membeli tidur. Dia datang ke saya malam-malam kira-kira jam 2. Tok-tok matanya udah gini. Kenapa? Pak Daud, aku sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Saya ngomong, apakah uangmu bisa membeli tidur? Tidak bisa. Uang triliunan, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa kamu? Saya kalau pejem, takut saya itu pejem selamanya. Kenapa? Duitnya akeh. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya ngomong, udahlah. Tak lihat, ada setan yang mengganggu dia, ngikutin dia. Ada setan yang ganggu kamu, tak doain sebentar. Saya doain dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur, hidup sampai sekarang. Dia berkata, Pak Daud, orang sekaya apapun, dia tidak bisa nikmati kalau dia tidak bisa tidur nyenyak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Betul? 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 Makanya doa itu enggak usah neko-neko. Wis minta sama Tuhan itu aja, menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Itu berkat, itu kitab pengkhotbah berkata, biarlah aku menikmati. Apakah nikmatnya hidup? Hanya makan dan tidur. Ada juga saya punya teman orang gila,
yang ketemu orang gila. Suatu kali saya ke Bali. Waktu ke Bali sama teman saya. Ini kisah nyata. Di situ ada wine yang umurnya 100 tahun. Wine putih. Nah, saya punya teman juga orang gila. Dia ngomong, wine itu mau saya beli. Harganya 1 miliar. Bayangin, satu botol 1 miliar, wine putih umur 100 tahun. Mau dibeli teman saya. Saya ngomong, kamu gila. Tahu enggak? Kalau saudara pikir pasti yang punya 1 botol itu dikasihkan. Kan gitu dah. Yang punya 1 botol wine itu tidak kasihkan. Dia jawab dengan apa? Saya tidak jual, berapapun tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, ini wine terakhirku. Bayangin, dia ngomong, apa gunanya aku hidup kalau aku tidak bisa menikmati. Ingat saudara, makan dan tidur. Makanya saya doa setiap hari pagi doanya itu aja. Tuhan, bila aku menikmati bagianku, makan dan tidur. Nikmati makan juga ada. Saya punya kawan, uangnya triliunan. Dia punya kekayaannya 25 triliun. Ini triliunan, bukan miliar, triliun. Ini saya saksi hidup, saya ngelihat sendiri. Setiap hari dia telepon saya, ngomong sama saya. Pak Daud, jadi dia itu ingin keluar negeri jalan-jalan. Dan dia ini ingin makan semuanya. Tapi dia tidak bisa makan semuanya. Karena dia ada sakit paru-paru dan dia pakai oksigen. Makannya terbatas. Saya lihat apa gunanya uang triliunan tapi tidak bisa menikmati makan. Betul? Betul? Ini uang triliunan dan apa yang terjadi? Pada waktu mati, tahun lalu meninggal dia, teman saya ini. Tidak bisa nikmatin juga. Makanya doa itu tidak terlalu muluk-muluk aja. Doa, ikutin saya semua. Biarlah aku menikmati, apa saudara? Bagianku, makan dan apa? Tidur. Itu nikmatnya hidup, saudara. Selama engkau bisa merasakan, saya pernah doakan orang yang mati rasa lidahnya. Itu di Bandung. Dia ngomong gini, kalau ada yang bisa bikin lidah saya ngerasakan makanan, berapapun saya bayar. Karena apa? Setiap kali dia makan, tidak ada rasanya semua. Dan dia ngomong, apa gunanya aku kaya, tidak bisa merasakan makanan. Benar saudara? Makanya saudara, doa itu tidak perlu muluk-muluk, kayak sastrawan ngoceh mata-mana. Yang penting itu apa? Dengan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu saya doa sekarang setiap hari itu kalau di rumah pagi-pagi, Tuhan, biar aku menikmati bagian hidupku, makan dan tidur. Dah, itu aja. Karena orang tidak bisa tidur ya susah juga adalah. Dan doa yang dijawab Tuhan adalah untuk kemuliaan dan rencana Tuhan. Dan doa itu kalau suami istri harus sepakat. Suatu kali saya punya kawan polisi. Dia ini cita-citanya ingin punya anak. Sudah menikah 10 tahun. Tidak bisa punya anak. Saudara, dokter ngomong suruh tiup. Sampai niup, tiup, niup sendiri. Setelah itu suruh makan toge. Tahu toge? Tokolan itu saudara. Katanya natur sampai dia setiap hari makan tokolan toge sampai muntah-muntah. Supaya apa? Supaya punya anak. Makan toge terus. Wah, sampai wajah kayak tokolan toge. Dia makan terus. Setelah itu dia diurut, dipijet ke dokter manapun. Tidak bisa. Saya ngomong sama dia, udahlah, kamu kan udah usaha ingin punya anak. Saya ngomong sama istrinya, yang belum kalian lakukan satu, minta sama Tuhan, tapi doanya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya gimana Pak Daud? Doanya gini, Tuhan berikan aku anak
untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ingat, doa yang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Berikan aku anak untuk melayani Tuhan. Terusan karena dia itu sudah 10 tahun nyoba berkali-kali tidak punya anak. Dia doanya gini, Tuhan berikan aku anak cukup 1 saja. Ingat, hati-hati itu saudara. Berikan aku anak 1 aja udah cukup. Dan tahun itu istrinya hamil sesuai doanya. 1 aja anak perempuan. Saya lihat dia ngomong, anak udah gede, dia ngomong sama saya, Pak Daud, ini kerja saya doa sungguh-sungguh 10 tahun. Saya ngelihat wajahnya dia, sampai wajahmu kayak toge tokolan. Satu hal saudara, ingat, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi. Amin. Bukan untuk kedagingan. Tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Pasti akan dijawab Tuhan. Jelas? 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 Nah, saudara, saya percaya apapun sakit saudara, apapun masalah saudara, kalau engkau doa yang benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertobatan, untuk pemulihan, mujizat pasti terjadi. Jadi saudara, doa itu harus perlu yang benar. Saudara kalau doa untuk jodoh, jangan yang ganteng, jangan yang cantik. Tapi doanya apa? Tuhan berikan sesuai kehendak-Mu. Karena itu yang terbaik. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya punya ibu angkat sama bapak angkat. Itu bapak angkat saya itu ganteng, tinggi, wow ganteng darah. Nah dia itu sukanya kan yang wanita cantik lah. Manusia normal minta wanita cantik, termasuk Michael. Dulu Michael, tidak mungkin Michael ingin milih yang gini. Kenapa? Bisa sariawan terus ya? Pastilah, istrinya Michael cantik. Nah, apa yang terjadi? Dia berdoa. Kadang Tuhan memberi kita tidak seperti selera kita. Ingat tidak? Tetapi itu yang terbaik. Nah, bapak angkat saya ini berdoa. Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Dia ingin membujang seumur hidup. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan tunjukkan, inilah jodohmu. Orangnya kurus, kering. Dia doa, ini bukan seleraku. Tidak sesuai keinginan. Kayak tiang listrik. Yang laki-laki berdoa. Waduh, kok modelnya kayak ngono? Nah, yang perempuan berdoa. Tuhan, jodohku siapa? Ditunjukkan, wah mujizat terjadi. Saya kasih tahu, doa itu belum tentu. Tuhan menjawab sesuai selera kita. Tetapi menjawab doa kita melebihi yang didoakan. Apa yang terjadi? Karena itu sesuai petunjuk Tuhan. Akhirnya menikah. Yang perempuan berkata bersyukur. Yang laki-laki terimalah kenyataan gitu. Apa yang terjadi? Ya udah. Suami istri menikah. Begitu suami istri menikah. Ayah angkat saya itu cerita ke saya. Daud, yang kurus kering ini membuat hidupku bahagia. Loh, ingat saudara. Orang kalau menikah, ingat saudara. Kalau sebelum menikah, cantik nomor 1. Tapi setelah menikah, bukan cantik. Bisa diajak bicara dan saling ngerti. Betul enggak? Yang sudah menikah, yang setuju angkat tangan. Punya istri cantik, cerewet, stroke. Betul? Betul? Wah, ngalami dia. Ya, itu saudara.
Makanya saudara kalau doa, Tuhan kalau aku berikan jodoh sesuai kehendak-Mu melayani Engkau yang bertobat. Udah itu aja saudara. Nggak usah neko-neko. Saya kalau doa setiap pagi saya doa. Saya doanya sekarang itu apa? Tuhan biarlah aku bisa menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Karena itu nikmatnya hidup hanya dua itu toh. Setuju? Engkau punya uang banyak, nggak bisa makan gara-gara diabetes. Setiap hari makan kentang rebus, sampai wajah di kentang rebus, betul nggak? Nggak bisa nikmati hidup untuk apa? Betul? Betul? Saya mulai belajar hal itu. Makan dan tidur, itu aja udah. Nah saudara, ada lagi. Doa yang dijawab Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang ibu, dia terkena namanya itu kanker rahim. Waktu dia kena kanker rahim, dokter vonis tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Nah, penghalang doa itu bisa karena ada dosa yang berhubungan dengan kuasa gelap. Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan kuasa apa? Dengan kuasa gelap. Apa yang terjadi? Suaminya terlibat kuasa gelap. Nah ibu ini saya layanin, saya doakan. Nah ibu ini ingin punya anak. Saya doain darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Saya udah basah roh. Ibu gimana rasanya? Udah sembuh? Pak tambah sakit gitu dah. Yang doain langsung patah semangat. Tapi saya ngomong sama ibu ini, ibu doa, pegang yang sakit. Ibu minta pengampunan dosa. Dan doa, tentu suaminya ketemu saya layani bertobat, jimatnya diserahkan, dimusnahkan. Nah itu ibu dan suaminya ini berdoa, Tuhan berikan kami anak untuk menjadi alat-Mu. Gitu. Elia doanya didengar Tuhan karena dia berdoa untuk pertobatan Israel. Bukan untuk keinginannya dia. Apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, Tuhan kalau berikan kami anak laki-laki. Dia ngomong gitu. Doa harus sepakat. Nanti perempuan, yang istrinya minta perempuan, yang laki minta laki. Nanti malaikat bingung jawabnya, betul? Kalau setengah kan kacau, jadi gini. Doa harus sepakat. Doa harus apa? Sepakat. Dia doa, Tuhan berkati. Wah, saya berkati. Anak laki dalam nama Yesus. Karena dia sudah punya anak perempuan, dia kena kanker rahim, tidak bisa punya anak. Padahal dia punya anak laki. Dia sudah minta anak laki, kami serahkan untuk melayani Tuhan. Suaminya bertobat, istrinya sungguh-sungguh berdoa. Tahun itu lahir anak laki-laki, sesuai doanya. Tapi waktu dia doa, jadikan anakku ini alat kemuliaan Tuhan. Itu doa yang dijawab Tuhan. Dan Tuhan kalau menunjukkan sesuatu, itu yang terbaik. Sudah perhatiin. Tentang Elia. Kenapa Tuhan suruh dia ke sungai Kerit? Betul? Kenapa tidak di padang gurun? Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Supaya ada kesibukan, ngelihat air dan temannya burung gagak. Kalau di padang gurun, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa, Elia kasihan. Betul? Tuhan kirim burung gagak nyiapin dia makan. Dan di situ ada kesibukannya, ada sungai. Segala sesuatu yang Tuhan siapkan, pasti memberi kita hal yang terbaik. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini.
catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents inside. This year had me so mad. I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a
was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.